Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lina Masrurah, nomor induk mahasiswa 2301 0401 0027. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos tentang mind mapping atau peta konsep ilmu dakwah. Sebelumnya saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Sebelum saya menjelaskan tentang tinjauan umum, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan, proses dan unsur-unsur, dan objek studi ilmu dakwah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengantar dakwah atau pengertian dakwah. Dakwah adalah istilah Arab yang diterjemahkan menyeru, mengajak, dan doa, mengacu pada tindakan mengajak orang kepada Islam dan menyampaikan ajarannya. Dakwah adalah bagian penting dari iman Islam dan dianggap sebagai kewajiban bagi seluruh umat Islam. Melalui dakwah, umat Islam bertujuan untuk berbagi keindahan dan manfaat Islam kepada orang lain. Jadi, dapat diartikan dakwah itu sebagai seruan dan ajakan untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ajakan kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemaksiatan. Kita masuk ke tinjauan umum ilmu dakwah. Kedudukan dakwah dalam hukum Islam. Dakwah mempunyai tempat yang menonjol dalam hukum dan ajaran Islam. Ini dianggap sebagai sarana menyebarkan kebaikan, memajukan keadilan, dan membimbing umat manusia. Hukum Islam mengakui berbagai metode dan pendekatan dakwah, menekankan kebijaksanaan dan perilaku yang baik. Tujuannya adalah menginspirasi masyarakat untuk mendalami Islam dengan sukarela dan tanpa paksaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dakwah dalam Islam sangat penting, sehingga dakwah merupakan kewajiban seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Fungsi dakwah. Dengan dakwah, keberagaman Islam tidak akan berhenti dalam satu generasi. Dakwah Islam berfungsi sebagai peradaban manusia. Dakwah berfungsi menjaga orisinalitas pesan dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah juga berupaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang lazim dan menawarkan solusi Islami. Dakwah berfungsi mencegah laknat Allah Subhanahu wa taala jika kaum sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa dengan bencana alam, maka umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa dengan pertikaian. Lanjut ke tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah mengajak manusia kepada tauhid atau keesaan dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini juga bertujuan untuk mendidik tentang prinsip-prinsip dan praktik Islam. Dakwah berupaya menegakkan keadilan, memajukan perdamaian, dan memperbaiki masyarakat. Melalui dakwah, umat Islam bercita-cita membantu manusia menemukan kepuasan spiritual dan keselamatan abadi.
Selanjutnya yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Proses dakwah melibatkan berbagai tahapan dan pendekatan. Dimulai dengan membangun hubungan dan membangun kepercayaan dengan individu. Dakwah mungkin melibatkan menjawab pertanyaan, terlibat dalam dialog atau berbagai pengalaman pribadi. Tujuannya untuk merangsang introspeksi dan mendorong eksplorasi intelektual Islam. Selanjutnya, unsur dakwah. Dakwah bergantung pada beberapa elemen kunci untuk efektivitasnya. Ini termasuk pengetahuan tentang ajaran Islam dan kitab suci, keterampilan komunikasi yang baik, empati dan kasih sayang sangat penting, mematuhi perilaku etis, ketulusan dan kesabaran juga merupakan elemen penting dari keberhasilan dakwah. Unsur dakwah ini juga penting karena apabila salah satu unsur dakwah tidak ada, bisa dipastikan dakwah mengalami kecacatan. Karena dakwah sebagaimana anggota tubuh, gambaran unsur-unsur dakwah. Jika salah satu tidak berfungsi, bisa dipastikan tubuh tersebut tidak sempurna sistemnya. Seperti kepala disebut dai, dada disebut pesan dakwah atau materi dakwah, tangan disebut metode dakwah, perut disebut mitra dakwah atau mad'u, dan kaki sebagai media dakwah, yaitu untuk mempercepat proses dakwah. Jika ada salah satu unsur dakwah yang tidak ada, maka dakwah tidak sempurna dan mengalami kecacatan dan akan memperlambat proses dakwah. Ilmu dakwah, kajian holistik. Ilmu dakwah merupakan disiplin akademis yang mendalami aspek teoritis dan praktis dakwah. Ini mencakup studi tentang metode yang efektif, strategi komunikasi, dan dinamika psikologis. Ilmu dakwah mendalami sejarah dakwah dan menganalisis peranannya dalam masyarakat kontemporer. Para sarjana ilmu dakwah berupaya mengembangkan metodologi untuk meningkatkan efektivitas dakwah secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu dakwah. Mempelajari ilmu dakwah membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyampaikan risalah Islam dengan lebih efektif. Hal ini membantu dalam mengatasi kesalahpahaman, melawan Islamofobia, dan meningkatkan pemahaman antar agama. Pemahaman ilmu dakwah juga memungkinkan umat Islam terlibat dalam dialog konstruktif dan menjembatani kesenjangan budaya. Dengan mempelajari disiplin ini, seseorang dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih berbelas kasih dan inklusif. Selanjutnya, tantangan kontemporer dalam dakwah. Di era sekarang ini, dakwah menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Kemajuan teknologi dan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi. Perlunya penyesuaian strategi dakwah untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan beragam. Hambatan budaya, politik, dan ideologi juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi. Dan poin terakhir yaitu objek studi ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah studi tentang metode, prinsip, dan praktik yang digunakan dalam penyebaran agama Islam dan penyampaian pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Ilmu dakwah sangat penting dalam konteks penyebaran Islam dan komunikasi agama, dan ini menjadi bagian integral dan misi dakwah yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Objek studi ilmu dakwah ada dua, objek formal manusia dan objek material unsur-unsur dakwah itu sendiri. Prinsip-prinsip dakwah ini mencakup penelitian tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari dakwah dalam Islam, seperti tauhid, keyakinan pada satu Tuhan, akhlak, moralitas, dan lainnya. Metode dakwah ini adalah penelitian tentang metode dan strategi yang digunakan dalam menyampaikan pesan Islam kepada individu dan masyarakat. Ini termasuk metode dakwah melalui lisan, tulisan, dan tindakan.
Ada berbagai metode dakwah yang digunakan oleh para pendakwah untuk menyebarkan agama Islam, yaitu diantaranya: 1. Dengan ceramah, memberikan ceramah agama di masjid taklim atau acara-acara keagamaan. 2. Dakwah melalui audio dan video, membuat rekaman audio dan video ceramah agama, kajian atau nasihat, dan mengunggahnya di media sosial. Yang ketiga, dakwah bilhal, menunjukkan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang lain tertarik untuk mengikuti contoh tersebut, dan masih banyak lagi. Media dakwah, studi tentang peran media dalam dakwah, termasuk radio, televisi, internet, dan media sosial dalam menyebarkan pesan Islam. Psikologi dakwah. Bagian ini membahas psikologi komunikasi dan bagaimana pesan-pesan agama dapat lebih efektif disampaikan kepada berbagai audiens. 5. Teologi dan akidah. Ilmu dakwah juga termasuk studi tentang teologi Islam dan akidah atau keyakinan yang mendasari dakwah. Pemahaman yang kuat tentang keyakinan adalah kunci dalam menyampaikan pesan Islam dengan benar. Dakwah dalam konteks sosial. Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana dakwah berinteraksi dengan masyarakat dan budaya tertentu. Ini mencakup pemahaman budaya dan konteks sosial tempat dakwah berlangsung. Etika dakwah. Ini termasuk penelitian tentang etika dan tata krama yang harus diikuti oleh para penyebar pesan agama dalam berdakwah. Pendidikan Islam. Bagian ini mencakup pendidikan agama Islam dan peran pendidikan dalam dakwah, seperti sekolah agama, madrasah, dan universitas Islam. 9. Sejarah dakwah. Studi tentang sejarah perkembangan dakwah dalam Islam, termasuk peran para ulama dan dakwah dalam sejarah Islam. Perbandingan agama. Dalam beberapa kasus, ilmu dakwah juga melibatkan perbandingan agama, di mana perbandingan antara Islam dan agama-agama lain digunakan dalam upaya dakwah. Hukum Islam atau fikih. Pemahaman hukum Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian penting dari ilmu dakwah. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang beberapa materi dalam mata kuliah ilmu dakwah. Jadi, dapat disimpulkan dari materi yang saya bahas adalah bahwa ilmu dakwah ini memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat, yang mencakup tinjauan umum dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum dakwah, fungsi dan tujuan dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, dan objek studi ilmu dakwah. Dakwah adalah jalan kita untuk menyampaikan cahaya agama kepada dunia yang gelap. Dengan dakwah, kita membangun jembatan antara hati manusia dan kebenaran agama. Dakwah bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang menjalani agama dengan tulus dan memberi contoh yang baik, seperti menunjukkan akhlak yang baik, yaitu kesabaran, kejujuran, berbicara dengan ilmu dan hikmah, mendukung kebaikan, dan menolak keburukan, dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat dan menjadi pahala untuk kita semua.
Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat ya, dakwah itu ramah, bukan marah-marah. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.